Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa ahlut tuqa wal wafa. Sahabat-sahabat Kemanapun dimanapun Anda berada, torehan tinta emas yang didulang oleh Korpri Provinsi Sulawesi Barat pada tahun lalu tentu ini menambah deretan prestasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dan sekaligus torehan ini menjadi catatan penting untuk menatap MTQ Korpri yang ke-6 yang akan dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat pada bulan November yang akan datang. Dan untuk membincang ini, hari ini saya tidak berada di studio, tapi berada di kediaman Ketua Umum Korpri Provinsi Sulawesi Barat, dan beliau sudah hadir di sini, alhamdulillah, yang juga adalah merupakan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Haji Muhammad Idris DP MSc. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ini diambil waktunya ini Pak Sekda. Oh ya, senang sekali. Ya. Untuk berbincang tentang Korpri ini, saya ditemani oleh salah seorang pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan pejabat fungsional pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Al-Ustadz Khalid Rashid. Mungkin bisa kita flashback ke belakang sedikit pada MTQ Korpri yang kelima di Kendari tahun 2021 yang lalu, tentang torehan prestasi yang ditorehkan oleh peserta Polman pada saat itu. Polman. Torehan prestasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada saat itu. Coba bisa mungkin digambarkan sedikit kepada penonton kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kebahagiaan tersendiri sore ini karena kita bisa berbincang dan sekaligus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Korpri Sulbar ya, Provinsi Sulbar. Saya kira kalau kita bicara mengenai MTQ Korpri itu kan salah satu dari sekian program yang secara nasional dicanangkan oleh kawan-kawan di DPP Korpri. Dan kalau pertanyaan tadi kita flashback di 2021 di Kendari, ya alhamdulillah Sulbar dilihat dari catatan perjalanan keikutsertaannya, saya kira ini ya sebutlah prestasi. Kalau catatan emas mungkin belum karena belum ada emasnya. Tapi kalau prestasinya ya alhamdulillah membanggakan karena kita bisa mendapatkan 1 perak. Kalau kita analogikan seperti Pekan Olahraga Nasional atau SEA Games, dan 1 perunggu ya. Tentu ini bukan pencapaian yang yang terbaik, tapi dari segi perjalanan keikutsertaannya inilah yang menjadi pencapaian yang paling membanggakan. Nah, tentu saja dari posisi ini akhirnya kita semakin semangat untuk menapaki Padang ya, di Sumatera Barat untuk MTQ Korpri yang ke-6 ya. Ya, insya Allah akan diselenggarakan November. Nah, berkaitan dengan itu ya usaha-usaha yang dilakukan Korpri menjadi sangat penting. Misalnya bagaimana semakin melebarkan peluang-peluang bagi seluruh anggota Korpri yang ada di Sulbar untuk ikut mengambil peran dari berbagai jenis lomba yang ditawarkan atau disiapkan oleh penyelenggara. Itu. Nah, tapi terlepas dari itu, ya Korpri kan tidak hanya bicara mengenai MTQ saja. Saya kira ini organisasi yang memang
menghimpun aparatur sipil negara untuk memperkuat 5 hal tadi. Yang pertama, kekokohannya menjadi penegak Pancasila dan kesatuan bangsa, sampai kepada bagaimana mensejahterakan anggota Korpri itu. Nah, di dalamnya juga akhirnya MTQ itu sebagai bagian dari usaha untuk mendorong adanya Korpri yang betul-betul merepresentasikan substansi bahwa Korpri itu tidak hanya bicara mengenai aspek kepegawaian, tetapi juga bicara mengenai aspek sosial. Ya, sosialnya di sini kita akhirnya bisa memberikan support ya terhadap aktivitas-aktivitas sosial yang selama ini kita kenal lebih dekat dengan MTQ itu. Nah, itu kira-kira poinnya. Jadi saya sangat bersyukur karena pengurus Korpri yang ada di Sulbar ini multi talenta, terutama kalau kita bicara mengenai MTQ ini, kelihatannya saya terbantu sekali dengan teman-teman yang ada di kepengurusan yang memang memahami substansi dan elemen-elemen penting di MTQ itu. Itu kira-kira gambaran untuk sementara. Karena secara spesifik memang masyarakat kita kan kadang-kadang mengenal MTQ itu hanya MTQ reguler, seperti yang dilaksanakan atau akan dibuka yang di Kalimantan Selatan. Nah, saya kira MTQ Korpri di Kendari itu menjadi titik balik ya, karena seperti Pak Sekda tadi sampaikan kan, ini prestasi terbaiknya kira-kira lah kalau di ajang MTQ. Karena itu tadi kita memang provinsi baru ya, saya bilang kalau seandainya ini kita berlomba lari ya kita ini pendatang baru, tetapi karena prestasi yang kita dapatkan itu sehingga membangun istilahnya itu kebanggaan khusus lah. Dan karena itu muncul spirit khusus untuk ini walaupun kafilahnya tidak terlalu besar, tetapi kita akhirnya bisa mengambil jenis-jenis lomba yang menurut saya sangat berpeluang untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ini yang kita tunjukkan di Kendari. Dari situ akhirnya kita semangat untuk Padang ya. Nah, kalau dibandingkan dengan kafilah lain, dan ini spesifik juga di Korpri, karena kalau MTQ umum atau reguler nasional itu kan paling kafilahnya 34 provinsi. Kalau ini tahun 2022 di Padang itu diperkirakan sampai 80 kafilah. Karena sebuah kementerian lembaga sama daerah gitu kan hadir dengan kekuatan yang luar biasa itu. Seluruh kementerian hadir tuh Pak, kurang lebih 34, tambah provinsi 34, tambah lembaga-lembaga lain yang non struktural, ya itu juga hadir. Jadi memang kalau kita dapatkan perak aja itu sudah emas sebetulnya, ya karena itu kompetisinya menjadi sangat size-nya besar sekali. Oh ya, dibanding dengan MTQ reguler yang hanya melibatkan kontestasinya dari provinsi. Kalau ini institusi lembaga, misalnya dari TNI itu juga luar biasa kuatnya, ya kan? Banyak juga itu kawan-kawan anggota TNI yang akhirnya memiliki talenta yang luar biasa di Tilawah. Ya. Apa peserta dulu yang dibawa? Ya, pada saat di Kendari. Hanya 9 Kendari. Di Kendari ya 9 peserta. Dan prestasi yang didulang adalah prestasi yang didulang itu, yang diraih itu adalah kategori cabang khat Al-Quran untuk digital putri atas nama Ibu Nur Hamidah. Dan untuk torehan medali yang kedua itu perunggu oleh Pak Hakim Samsudin Nira dalam cabang lomba doa putra. Selebihnya kan juga tidak mengecewakan yang lain. Mohon izin Pak Sekda, untuk di 7 peserta kita di Kendari itu
mereka berada pada level 10 besar. 10 besar, dan itu sangat-sangat menggembirakan Prof. Zudan pada waktu itu. Karena waktu kami berada di malam penutupan itu, setelah di-share di layar besar itu, saya ikut menangis, berbahagia, dan langsung direct saya menelpon ke Pak Sekda, ke Pak Gubernur pada malam itu. Dan itu satu kesyukuran. Bahkan punishment, reward dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Korpri kan terlihat yang diberikan kepada pesertanya yang juara 2 dan juara 3 itu. Ya, kalau dibandingkan dengan MTQ nasional ya alhamdulillah kita bisa lebih memberi rewardnya sih tidak besar, tapi saya anggap itu bisa paling tidak dimanfaatkan ya bagi kawan-kawan Korpri yang memang memiliki luar biasaan. Selain kompetisi MTQ Korpri, ada enggak kompetisi lain yang dalam ajang ini kontestasi antara korps pegawai sesuai? Ya, sampai saat ini kan kita memang 2 tahun itu stagnan. Jadi kepengurusan saya itu dimulai 2020, 2021 kita sudah terkena COVID. Ya, 19 malah, 20 COVID, 21 gempa dan seterusnya, kita stagnan lah. Tapi kalau Korpri sebetulnya banyak programnya, terutama program yang berkaitan dengan Porpro Korpri juga ya, Pekan Olahraga Korpri, itu juga kita seimbangkan dan selalu ada setiap tahun ya, setiap 2 tahun ya, setiap 2 tahun sekali dalam 2 tahun. Nah itulah kira-kira aktivitasnya. Tapi Korpri sekali lagi punya tanggung jawab dan juga beban pekerjaan yang tidak mudah, karena taruhlah misalnya jumlah pegawai kita yang levelnya kantor pemerintah provinsi itu kurang lebih 5 ribuan. Ya itu kan mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan. Ya, dan hak-hak mereka ini kita tentu berusaha untuk memenuhinya, karena berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kita di kepengurusan Korpri itu harus terpenuhi. Nah, termasuk di dalam kedudukan Korpri itu sebagai mitra dari permanen sistem itu, organisasi OPD untuk mengembangkan kompetensinya misalnya. Jadi berbagai macam hal dilakukan untuk training, upgrading dan seterusnya. Itu sangat penting itu. Ya, nah termasuk kawan-kawan yang memiliki talenta dalam mengikuti lomba yang ada. Nah sekarang kan yang kita tatap di depan ini adalah MTQ Korpri yang ke-6 di Padang, Sumatera Barat. Kalau tidak salah bulan November ya? Bulan November ya. Awal. Nah sejauh mana persiapan Korpri Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Tentu kan ini modal MTQ Korpri ke-5 menjadi menjadi beban tapi sekaligus juga prakondisi. Kira-kira kita sebut saja dengan bottom line-nya ya. Jadi paling tidak prestasi itu juga harus bisa dicapai. Nah, karena kita sudah punya garis yang kita katakan paling tidak start dari situ, Padang ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu kita mulai kembali untuk melakukan persiapan terutama untuk proses seleksinya ya. Dari cabang-cabang yang ada itu saya perintah atau saya minta kepada kawan-kawan untuk dibuka lingkup provinsi, jadi dari kabupaten, dari instansi vertikal itu kita buka link seluas-luasnya untuk mendapatkan akses. Asumsinya itu semakin banyak partisipan yang mengikuti sebuah jenis lomba itu semakin enak kita memilih yang terbaik. Jadi kira-kira opportunity-nya menjadi sangat lebih banyak, dan itu yang kita lakukan dengan situasi yang tentu berbeda dengan model-model seleksi yang lalu. Kalau MTQ nasional itu kan kita perlombakan secara luring ya. Nah kalau ini seleksinya daring ini.
daring. Nah, kita sudah harus terbiasa nih melakukan seleksi dengan tidak tidak mereduksi substansi kalau kita luring ya. Jadi kira-kira itu. Dan saya berkeyakinan ini tidak ada perbedaan hasilnya. Kalau luring dengan daring, dan bahkan kita bisa memberi akses yang sebesar-besar seluas-luasnya. Itu yang saya harapkan itu. Kira-kira. Secara seleksi coba cerita dulu sedikit tentang proses seleksinya. Sebelum saya mohon izin Pak Ketua Umum, Pak Sekda, saya ingin menyampaikan salam dulu dari Bapak Kakanwil saya, Kakanwil kami, Bapak Dr. Haji Safruddin Badrun NPD, kemudian Bapak Kabid Bimas Islam yang juga pengurus Korpri, Bapak Dr. H.M. Muhammad Dinar Faisal MSc. Keduanya beliau sekarang berada di kota Banjarmasin, pelaksanaan MTQ ya, untuk prakondisi MTQ reguler di sana. Secara dinas dan pribadi kedua pimpinan kami, Pak Sekprop, penitip salam untuk podcast malam ini terkait dengan prakondisi sebetulnya podcastnya ini Pak Sekda sejak awal sebetulnya pada saat sesudah dari Kendari kami agendakan dengan teman-teman. Sebetulnya sudah lama. Iya. Jadi kalau saya Pak Sekda, Pak Ketua Umum memflashback kemarin sebelum prakondisi Kendari itu, ada dua kalimat optimis yang saya tangkap dan kami bawa ke Kendari, yang malam ini saya coba mau bahasa Arabkan di depan Pak Ketua Umum. Pak Sekda mengatakan, Pak Khalid, insya Allah kita akan membawa pulang medali. Itu saya ingat sekali. Itu pesannya beliau. Itu pesan beliau. Itu saya ingat sekali di Rujab ini malam kita rapat dengan Pak Hamsi, Pak Suhamta, Pak Saifuddin, Ibu Melda, Ibu Kia, dan semua tim-tim pengurus-pengurus yang lain. Nah, kalau saya bahas Arabkan dengan kalimat-kalimat dua senten itu, Pak Sekda mengatakan optimis aja lah. Tidak mungkin perahu itu saya ingat Pak Sekda, perahu itu berlayar di atas daratan. Nah itu kan, ya kan? Nah, mungkin bahasa Arabnya begini, tarjun aja, walam tasluk masalikaha innas safina la tajri alal yabas. Kalau kalian sukses di Kendari, walam tasluk masalikaha, mau sukses tapi tidak lewat jalannya, sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Nah, makna-makna itu kemudian kami bawa ke Kendari Pak Ketua Umum, dan saya bilang sama tim 7, saya bilang sama teman-teman, ini berat sebenarnya, tapi Pak Sekda dengan gaya yang sederhana sebagai seorang background yang saya pahami, beliau itu mantan eselon 1 juga di pusat, kemudian dia mengabdikan diri di sini sebagai orang Mandar, dan dia datang ke sini dengan keikhlasannya. Kalimat keikhlasan beliau itu yang kami bawa ke Kendari, dan ini pada prinsipnya Pak Ketua Umum adalah kesuksesan itu sebenarnya karena begini, orang membawa kafilah, apakah MTQ reguler, MTQ korfri, itu kita tidak membawa fisiknya, tapi yang kita bawa zauknya, rasanya, perasaannya, dan itu Bapak sampaikan ke kami itu, dan kami bawa itu dengan tanpa beban. Nah, ingin saya mau katakan Pak Ustadz Subhan bahwa Kota Minangkabau, Sumatera Barat di 6 sampai 13 November ini itu kembali diucapkan oleh beliau kepada saya. Itu kan 3 malam lalu Pak. Bapak sampaikan ke saya, bahkan subuh-subuh Bapak telepon saya, Pak Khalid, jam 7 pagi kita coffee morning di sini. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya katakan kepada Pak Sekda. Bapak kan ketua inilah, ketua inilah, ketua inilah, ketua inilah. Artinya ketua ini sebagai jabatan ex officio di ketua LPTQ, mana cabang-cabang yang lain. Sepertinya Korpri ini Bapak sangat-sangat jatuh cinta kepada Korpri ini.
Mohon dijelaskan ini Pak Sekda ini. Tapi tidak mendoakan yang lain maksud saya gitu. Ini ex officio, Korpri juga hampir ex officio juga, tapi ada pemilihannya sebetulnya. Nah, tapi kan fashion saya memang Sekda, jadi tanggung jawab pembinaannya menjadi sangat penting. Nah, ini nyambung ini. Jadi kalau Korpri dengan misinya untuk membangun komitmen pengabdian yang harus tadi ya disebut abdi negara, itu kan banyak sekali kewajibannya dibanding hak-haknya. Nah, kewajibannya ini yang kita ingin pastikan itu dijalankan. Tetapi hak-haknya juga harus kita perhatikan. Nah, di bagian-bagian ini yang biasanya terlupakan. Hak-hak itu kan selalu tidak material ya. Dan kalau tidak material itu memang harus diproduksi juga dari organisasi yang cara berpikirnya tidak materialisme. Makanya kalau kita lihat Korpri di tempat lain dengan tempat kita, karena memang kemandirian fiskal kita kecil, itu jauh sekali. Ya, tapi akhirnya banyak juga Korpri yang anggarannya besar, tapi tidak cukup prestasi juga. Nah, itu maknanya adalah mengembangkan organisasi Korpri ini memang hanya bisa dikelola oleh orang-orang yang tanda kutip tadi ada visionnya untuk dia dalam hatinya itu menggerakkan organisasi ini, tetapi juga pengetahuannya ada. Nah, ini yang kira-kira kita kombinasi. Sayangnya 2 tahun itu kami stagnan, sehingga kita tidak bisa mencoba membangun istilah saya itu yang saat ini sangat populer di Sulbar dipakai itu adalah kolaborasi. Saya sebetulnya itu mau mencanangkan dulu. Jadi masih Pak ABM, kita sudah bikin workshop mengenai kolaboratif action atau Sulbar kolaboratif. Sebelum Jakarta kolaboratif, itu jauh mendahulu itu. Nah, itu poinnya. Jadi, ini ingin kita wujudkan bahwa kalau Korpri dulu itu kan organisasi mandiri ya. Sekarang kan ditempelkan ke Sekda. Dulu ada sekretariat khusus, itu bahkan eselon 2 Korpri. Karena itu memang membangun human capital dari anggota-anggota Korpri. Terutama bagaimana dari sisi non-kedinasan itu bisa di-push. Ya, dan ini tidak mudah. Ya, kenapa? Karena untuk mempush sesuatu itu harus kita tahu dulu apa yang harus di-push. Nah, ini yang kita belum dapat gambaran secara menyeluruh. Karena ini sebetulnya terkait dengan sisi manajemen kepegawaian. Tapi kalau dari dimensi di luar atau dari Korpri itu memang kira-kira itu pekerjaannya Korpri. Jadi dia melakukan suplementasi program untuk membuat tugas-tugas Korpri itu, pegawai Korpri itu atau pegawai ASN itu menjadi lebih berlipat ganda. Itu poinnya. Dan menangani hal-hal yang tidak tercover dalam hak-hak dan tanggung jawab kepegawaian yang secara regulatif muncul. Nah, misalnya aspek kesejahteraan pegawai di luar dari itu. Nah, itu kita seharusnya bisa pikirkan ini. Koperasi Korpri itu harus hidup. Tapi kalau modalnya sedikit kan tidak bisa itu. Kalau saja kita punya APBD dengan besar dan kira-kira hibah ke Korpri itu miliaran, wah itu bisa dibayangkan program-program kita bisa kembangkan. Itu Pak, menyekolahkan atau istilah saya itu mengupgrading gitu ya. Kira-kira itu yang menjadi misi utama. Terkait audisi atas perintah-perintah lisan dan surat yang disampaikan kepada kami, karena izin, saya juga merasa karena hari ini saya diamanahi oleh beliau Pak Sekda untuk di bidang kerohanian dan seni budaya Sosbud Kota Palu untuk di kepengurusan hari ini. Ada 9 cabang yang akan dihelat di Padang ini. 9 cabang, terus ada tambahan di kaligrafi itu 3 kategori, kemudian di hafalan 4 kategori. Nah,
menghadapi perhelatan MTQ ke-6 di Sumatera Barat ini atas irsyad, petunjuk, dan nasihat-nasihat ketum. Beliau mengatakan audisi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena pasti wa kullu darajatin mimma amilu. Maksudnya semua derajat tempat mau izin Pak Sekda. Yang saya tahu beberapa pertemuan kita Pak Sekda itu pernah mengembala kami bro. Darajatin mimma amilu itu yang saya pakai untuk berkoordinasi dengan tim-tim 7. Rasulullah kan pengembala kami Pak. Pengembala kami. Lakon itu yang membuat semakin saya juga yakin. Artinya apa? 9 cabang Bang ini wa kullu darajatin mimma amilu, tidak mimma fa'alu, bukan mimma sana'u. Tapi atas irsyad beliau kami mengaudisi, kami membuka secara izin Pasida sudah ada dari Hukum dan HAM, sudah ada dari Dinas Sosial, dari Satpol PP, dari STAIN, iya, dan semua kabupaten itu terjadi euforia pendaftaran, audisi, partisipasi apa semua. Dan itu saya sempat kalang kabut Pak Sekda dengan tim-tim teman-teman Pak Suhamta, Pak Saifuddin, Pak Mustari. Saya kalang kabut untuk, tapi apapun hasilnya, kalau dia itu hadis, kalau itu ayat yang diturunkan lewat Jibril kepada Rasulullah, tapi saya anggap itulah sebuah perintah karena ini Al-Quran. Al-Quran yang kami urus. Jadi ada satu konsep yang selalu diajarkan oleh beliau adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam bekerja, ya, integritas dalam sebuah pekerjaan itu sampai-sampai beliau umumkan di upacara loh. Itu Pak Suhamta dengar itu. Umumkan di upacara pagi pas gede ya. Iya, itu. Untuk audisi ini. Begitu inginnya beliau bekerja lewat spirit dan dengan strong gaya keikhlasan beliau. Ya. Ini terakhir mungkin untuk Pak Sekda, titipan harapan, wejangan, pesan kepada seluruh anggota Korps Republik Indonesia yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dan mungkin secara khusus nanti kepada seluruh seluruh peserta yang masuk dalam audisi MTQ Korpri yang ke-6. Terima kasih. Saya kira pertama saya tentu mengapresiasi dulu tim selnya ya, yang sudah melakukan audisi atau proses seleksi lah untuk 9 cabang itu, karena sudah merampungkan tugasnya dan siapapun yang terpilih di situ dengan presisi yang tentu tinggi, kita berharap inilah menjadi andalan kita untuk bertarung di Padang Sumatera Barat nanti. Dan saya yakin kalau itu dilakukan dengan ikhlas, sekali lagi dengan proses yang profesional, ya, tidak diselimuti dengan subjectivity, insya Allah akan ada hasilnya. Pertama. Yang kedua, karena ini delegasinya tidak terlalu besar, tentu kita berharap 9 cabang ini ya kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimum lah. Nah, tentu saja kita akan kawal ya, dan saya sendiri bersama dengan tim akan berangkat untuk bersama-sama ke Padang dengan tujuan tadi memberikan support yang besar kepada mereka. Nah, tentang ke depan saya kira Korpri ini memang tugasnya banyak ya. Kalau saja kita lakukan audisi dandut itu pasti meriah itu. Kemungkinan ribuan itu anggota Korpri yang akan ikut kompetisi itu. Tapi ini karena spesifik di MTQ, maka hasilnya juga menjadi spesifik ya. Harapan saya ke depan ya tentu siapapun yang berangkat ya masuk dalam delegasi itu, karena itu nanti kita akan buatkan surat keputusan, insya Allah akan pulang dengan hasil yang baik ya. Itu kira-kira harapannya. Makasih Pak Sekda atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan yang luar biasa padatnya. Malam ini saya sudah bisa
menculik beliau dalam dialog ini. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau sehat bersama dengan keluarga dalam memajukan Provinsi Malabit, provinsi tercinta, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.